semuanya, saya Tania dan rekan saya Audrey akan membahas sebuah pendekatan inovatif yang dapat membantu Indonesia terkait pembangunan infrastrukturnya. Coba bayangkan, jika Anda sedang bermain Sudoku, di mana aturan-aturan sederhana seperti tidak boleh ada angka yang sama dalam baris horizontal, vertikal, ataupun kotak, bisa menghasilkan solusi yang kompleks namun terstruktur. Nah, konsep ini ternyata dapat diterapkan dalam perencanaan proyek pembangunan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini sedang fokus pada pemerataan pembangunan sekaligus pencapaian tujuan SDG. Tujuan ini tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan setiap daerah, terutama yang jauh dari pusat, mendapatkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Salah satu kendala utama adalah adanya ketidaksesuaian antara proyek yang dirancang oleh pemerintah pusat dan proyek di daerah. Misalnya, ada wilayah yang sebenarnya lebih membutuhkan pengembangan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, tetapi justru mendapatkan jalan tol yang tidak langsung mendukung kebutuhan utama masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan pendekatan baru yang terinspirasi dari Sudoku. Dalam Sudoku, ada 9 subgrid, dan setiap subgrid harus diisi dengan angka 1 sampai 9 tanpa tumpang tindih. Dalam konteks ini, kita bisa menganggap setiap subgrid sebagai satu wilayah dan angka-angka di dalamnya sebagai kategori proyek pembangunan. Untuk simulasi ini, kami memilih 9 provinsi yang saling berdekatan. Setiap provinsi memiliki tema spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik dan arahan dari pemerintahan pusat. Angka-angka dalam Sudoku ini kemudian merepresentasikan jenis-jenis proyek, seperti proyek pemerintah pusat, sampai dengan proyek pemerintah daerah yang mendukung proyek pemerintah pusat tersebut. Dengan pendekatan ini, perancangan pembangunan dapat dilakukan lebih terstruktur dan sesuai prioritas. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan Sudoku untuk membuat prioritas pembangunan infrastruktur? Kita akan menggabungkan konsep Sudoku dengan metode backtracking. Backtracking sendiri adalah metode pencarian solusi dengan mencoba semua kemungkinan secara sistematis. Jika ada solusi yang tidak ditemukan, maka algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya sampai menemukan solusi yang terbaik. Dengan bahasa pemrograman Python, kami mengembangkan kode backtracking yang diciptakan oleh Harsh Sitwa dan menghasilkan kode berikut yang mencakup tahap-tahap mulai dari mencetak grid Sudoku sampai dengan driver code. Awalnya, setiap kotak dalam Sudoku akan berisi angka 0, tapi jika diperlukan, kita pun bisa menambahkan angka 9 untuk mewakili proyek pemerintah yang sudah berjalan. Saat kode dijalankan, metode backtracking membantu kita menghasilkan grid Sudoku lengkap dengan angka 1-9 tanpa adanya yang bertabrakan dalam baris, kolom, maupun subgrid. Sebelumnya, kami pun telah mencari data-data untuk proyek yang telah dijalankan ataupun rekomendasi proyek dari kami yang sesuai dengan tema setiap provinsi dan juga kategori setiap angka. Sehingga, berikut adalah contoh list yang telah kami peroleh. Sekarang, bagaimana cara kita mengambil kesimpulannya? Kita dapat berfokus kepada angka 9 di setiap subgrid dan angka-angka yang berada dalam satu kolom atau satu baris dengan angka 9 tersebut. Angka 9 di sini akan berperan penting karena melambangkan proyek pemerintah pusat. Sementara angka lain dalam baris atau kolom yang sama akan mewakili proyek infrastruktur yang bisa dilaksanakan bersamaan untuk mendukung pemerataan pembangunan di 9 provinsi tersebut. Sebagai contoh, di sini kita akan mencari proyek apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek nasional Kalimantan Timur, yaitu IKN. Di Kalimantan Timur sendiri, pemerintah dapat mengutamakan proyek dari kategori 2, 6, 3, dan juga 8 dengan list proyek sebagai berikut. Proyek IKN ini juga bersinggungan dengan proyek-proyek di subgrid 2 dan 3 di satu baris, dan subgrid 4 dan 7 yang berada di satu kolom. Sehingga berikut adalah list proyek yang dapat pemerintah lakukan bersamaan dengan proyek pembangunan IKN. Sebagai kesimpulan, berikut adalah alasan mengapa Sudoku dapat berperan sebagai solusi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.